Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Al-Hanifa, Prodi Manajemen semester 4 pagi dari Institut Muhammadiyah Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dari manajemen kinerja. Sebelumnya, teman-teman ada yang udah tahu belum sih apa yang dimaksud dari manajemen kinerja itu? Belum. Jadi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Di sini ada menurut para ahli dari pengertian manajemen kinerja. Yang pertama ada Sheila Costello. Manajemen kinerja adalah dasar dan kekuatan pendorong yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada Michael Armstrong. Manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Yang terakhir ada menurut Lloyd Byrd. Manajemen kinerja adalah suatu proses kerja dari sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Di sini ada tujuan manajemen kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan strategi, berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik kinerja pegawai. Yang kedua ada tujuan administratif, berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Yang terakhir ada tujuan pengembangan. Untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pada posisi yang layak. Ada manfaat manajemen kinerja. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan, yaitu untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan, untuk meningkatkan keterampilan pegawai, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan, sebagai upaya basis perencanaan karir karyawan. Yang kedua ada manfaat bagi manajer, yaitu untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku, untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja, untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas, dan sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan. Yang terakhir ada manfaat bagi seluruh pegawai, yaitu sebagai informasi peran dan tujuan karyawan, untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan, untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan, dan sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas. Sebelum saya menutup dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, ada pula kesimpulan dari manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen kinerja dapat berhasil jika seluruh elemen organisasi menjalankan perannya dengan penuh dedikasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.